Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam majelis ilmu di Masjid Al-Ikhlas ini, yang mana tema yang dimintakan ke saya menikah mengungkap hikmah dan keutamaan puasa Asyura, kajian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita belajar agama dan di dalamnya disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka yang ada tak lain tak bukan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, illa nazalat alaihi sakinah, maka kita akan tenang ketika menemukan majelis yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka hati kita akan tenang untuk menerimanya, karena kita yakin apa yang kita dengar insya Allah tidak salah. Sehingga di dalam menyikapi hari seorang muslim harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada orang-orang yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Padahal hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah, dan kita hidup juga hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya ada orang yang tidak punya ilmu ini, lalu kemudian menyikapi bulan Muharram, bulan Syuro dengan berbagai macam hal yang bukannya mendatangkan ridha Allah, justru mendatangkan murka Allah. Dari mulai adusi gaman keris, dari mulai toko broto silo semedi, dan bahkan dia berharap putra putrinya ketika nikah sakinah mawaddah warahmah, tapi dia tidak berani menikahkan di bulan Muharram. Sedangkan di antara hari-hari yang dimuliakan Allah itu justru bulan Muharram, wabil khusus tanggal 10-nya. Sehingga jani lebih nek umpamanya dengan nikah ke putra, niku langsung saya nikahnya pas Muharram jani. Nggih niku justru sak derenge suro niku ulem niku biyanget. Pas suro niku sepi, mungkin baru suro enten mulai. Ini menunjukkan masih banyak PR kita untuk meluruskan umat yang mana mereka adalah saudara kita terkait dengan tauhid yang benar. Jangan sampai keliru. Allah sendiri yang menandikan di dalam hadis qudsi, la tasubud dahra fa innid dahra. Sing jenenge waktu, masa, hari, bulan, tanggal, tahun kuwi aja mbok lok-lokke, aja mbok elek-elek. Fa innid dahra, karena yang membuat itu, yang menciptakan itu aku. Ibarat dengan tukang jahit, lajeng jenengan jahit, terus jenengan sudah merasa baik dan benar jahitan jenengan, sama pelanggan jenengan dicacat, jahitannya elek lah, opol, tentu jenengan juga akan tersinggung gitu. Maka Allah juga menyatakan hal yang serupa dengan itu dengan firman-Nya tadi dalam hadis qudsi, la tasubud dahra, ojo mbok lok-lokke dina, bulan, tanggal, tahun. Fa ini dahra, karena dahra atau masa itu yang menciptakan aku. Sehingga di dalam Islam semua hari itu baik. Di antara yang baik ada yang terbaik. Ngoten rumusnya, jangan dibalik. Berarti nek enek sing apik mesti enek sing elek, mboten, sing elek mboten enten. Sing elek mboten enten. Semua hari itu baik, di antara yang baik ada yang terbaik. Nah, kembali ke sini, semua bulan itu baik, di antara yang terbaik itu bulan-bulan haram. Di antara bulan haram ada Muharram, di antara hari-hari di bulan Muharram yang terbaik itu tanggal 11. Sehingga hari ini memiliki keutamaan
keutamaan yang agung dan sejarah yang panjang dalam Islam, maka puasa pada hari Asyura adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang luar biasa sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kajian ini diharapkan nanti saya bisa menyampaikan apa yang disusun, yaitu mengungkap hikmah dan keutamaan puasa Asyura, walaupun mungkin kita sudah sering mendengar. Yang pertama, kita cari dalilnya. Kita dapati dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yang namanya bulan itu 12 bulan itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu mendolimi dirimu pada bulan yang 4 itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan al-ashhurul hurum arba'ah. Bulan haram itu 4, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Dzulqa'dah sampun, Dzulhijjah kemarin pas kita kurban, sekarang Muharram, dan setelahnya nanti Rajab. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi oleh beliau, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu dolimi dirimu di bulan-bulan haram, fi hadhil ashhur al-muharramah li'annaha akadu wa ablahu fil ismi min ghairiha, karena konsekuensi berbuat dosa di bulan-bulan haram itu jauh lebih besar daripada bulan lain. Kama annal ma'asi Kama kana annal ma'asi fil baladil haram tudha'afu, sebagaimana berbuat maksiat di tanah haram. Tanah haram itu Mekah, Madinah. Niku kalau kita berbuat maksiat di sana, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Sehingga kaidahnya kalau ada hari-hari yang baik, maka ada hari yang terbaik atau lebih baik, maka di hari yang terbaik itu, di situ pahala akan dilipat gandakan, dosa pun juga demikian. Makanya Bapak yang melanjutkan perkataannya, wa kadzalika ta'atu fil ashhuril hurum a'dhamu ajran wa thawaban. Demikianlah ketaatan di bulan-bulan haram itu pahalanya jauh lebih besar dan balasannya juga demikian. Fayambaghi lil muslim ayyagtanim hadhil awqat al-mubarakah bitta'ati wal ibadati. Maka seorang yang beriman, seorang muslim yang beriman, seyogyanya memanfaatkan waktu-waktu yang berkah ini dengan ketaatan dan ibadah. Makanya dia di rumah-rumah dengan, kalau bisa musik-musik dimatikan, digertos murotal, ngaji, pengajian, atau mungkin sama keluarganya yuk dan masjid pengajian dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mungkin ini konteksnya nggak nyambung ke Muharramnya, tapi nyambung ke puasanya. Kan tadi mengungkap hikmah puasa di bulan atau tanggal 10 Muharram. Sebagaimana yang sudah kita hafal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada perintah puasa yang memang ayat ini khusus untuk Ramadan. Tetapi secara global ayat ini ketika kita maknai kalau ada perintah puasa selain Ramadan, maka di situ juga cara agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala disebutkan la'allakum tattaqun likai tattaqullah bi ajai faraidihi wasinabi ma'asihi. Maka semoga kamu itu bertakwa karena di dalamnya ada proses di mana kita melakukan perintah Allah dan menjauhi maksiat. Orang kalau puasa itu umumnya kan menjauhi maksiat. Pokoknya hapus-hapus meneh apalagi puasa. Kayak sebenarnya cara untuk mengekang hawa nafsu
disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya yang namanya as-saumu junnatun, puasa itu perisai. Kajunati ahadikum minal qital, seperti sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian dari perang. Nah, perisai ini dijelaskan oleh para ulama yang pertama di dunia mencegah diri kita untuk bermaksiat. Kok kowe ora nonton film dewasa kan lagi poso, mencegah. Sehingga ketika seorang itu tercegah dari perbuatan itu, maka di akhirat dia tercegah dari api neraka. Makanya tadi dikatakan kalimat la'allakum tattaqun oleh Ibnu Katsir, yaitu kita bertakwa karena menjalankan perintah puasa. Cuman nanti bedanya ketika puasa Ramadan itu hukumnya wajib, di puasa Muharram hukumnya sunnah muakkadah yang ditekankan. Wajtinab ma'asihi, yang pada akhirnya ketika kita berpuasa kita menjauhi larangannya. Makanya ketika dengan terkadang dalam kondisi tertentu ada dorongan-dorongan untuk berbuat maksiat, barangkali di kantor atau pudilah terdorong untuk berbuat maksiat dan kadang susah untuk menahannya, mencegahnya, maka sebaiknya puasa. Khususnya wajib dan ya masyarakat buat para pemuda yang belum menikah. Nah, memang dalilnya buat pemuda, tapi Nabi SAW itu dikaruniai jawami'ul kalim, kalimat yang simpel tapi maknanya luas, sehingga ketika pemuda itu disuruh berpuasa dengan kilat karena dia ada kebutuhan urusan seksual dan dia tidak punya pasangan, maka ini juga bisa dikiaskan kepada kita yang sudah tidak muda dan tidak punya pasangan karena meninggal atau cerai, tapi masih punya kebutuhan, maka disunahkan untuk banyak-banyak berpuasa. Fa inna siyama yu'inu ala taqwa bi kasri syahwati wa taqwiyatil iradah. Karena yang namanya puasa itu membantu seseorang untuk mencapai takwa dengan sebab lantaran mematahkan atau terpatahkannya syahwat yang ada pada dirinya dan menguatkan tekad untuk berbuat yang baik. Orang itu kalau puasa itu cenderungnya dia pengen sholat, pengen ngaji gitu, karena pembuluh darahnya menyempit, pikiran yang aneh-aneh menghilang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, dia umpami kita dengan kita masing-masing, kita akan punya dorongannya masing-masing, karena inna nafsal amaratum bisuk, setiap kita itu punya nafsu, dan nafsu kita itu kadang mendorong pada hal-hal yang jelek, dan dorongan kita itu masing-masing. Mungkin ada yang dorongannya ke arah makanan, ada yang dorongannya ke arah minuman, ada yang dorongannya ke arah pergaulan. Maka kalau ada dorongan-dorongan yang jelek dan dengan kewalahan untuk melawan sendirian, maka sebaiknya dengan mulai dengan berpuasa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga disebutkan tentang kisah diselamatkannya Musa alaihi salam dari Fir'aun pada Quran surat Al-Baqarah ayat 49. Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun yang selalu menyiksa kamu dengan siksaan yang berat, siksaan yang pedih. Yudabbihuna abna'akum, di mana mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih anak-anak laki-lakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan mengizinkan, memberikan kesempatan hidup untuk yang perempuannya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Dan dalam yang demikian itu terdapat cobaan, terdapat ujian yang sangat besar. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, yadhkurullah taala Bani Israil ni'amahu alaihim. Allah mengingatkan melalui ayat ini kepada Bani Israel atas nikmat-nikmat yang mereka terima. Wa min a'dhamiha, dan di antara nikmat yang paling besar yaitu takhlisuhum min ubudiyati fir'auna wa dzulmihi, yaitu terbebasnya mereka dari menyembah Fir'aun dan mengikuti atau terkena kedoliman mereka dia. Wa hadzal inja'u huwa alladhi ja'ala yauma Asyura yauma sukri wasyamin. Maka inilah yang menjadi sebab Asyura itu menjadi hari penuh kesyukuran dan diiringi dengan puasa. Wa syukru lillahi wa syukrullah 'ala ni'ami wajibin.
Dan setiap kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah wajib bersyukur. Wa min a'dhami surati syukur, dan di antara tanda syukur yang paling agung dalam konteks peristiwa ini yaitu asyamul ladzi huwa ibadun khalisatun lillahi ta'ala, yaitu puasa yang merupakan ibadah yang murni hanya untuk Allah saja. Wa fi hadhil ayah tanbihun ala anna dzikra nikmatallah wa tahaddutsi biha minasyukri al-ma'mur bih wa siyamu asyura huwa tajdidu li hadza syukri kull amin. Dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa mengingat nikmat-nikmat Allah dan menceritakannya termasuk syukur, dan ini disyariatkan. Dan puasa Asyura adalah bentuk syukur, bahkan diminta untuk dilakukan setiap tahun. Nah, terus yang mendapat nikmat orang Bani Israel, tapi yang mendapat syariat untuk bersyukur adalah kita. Makanya nanti dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bertanya, ini orang-orang Yahudi pada ngapain gitu kan? Mereka puasa apa? Maka dijawab oleh sahabat, mereka puasa karena memperingati diselamatkannya Musa dari Fir'aun. Maka Nabi Muhammad mengatakan, jane sing luwih berhak itu awake dhewe. Makanya beliau pun berpuasa. Dan kemudian di tahun berikutnya dia mengatakan, nek umurku panjang, tahun depan kita mulai dari tanggal 9, sehingga muncul syariat Shaum Yaum Tasu'a, hari atau tanggal yang ke-9. Cuman qadarullah bi'illah, di tanggal atau di tahun depan beliau SAW sudah tidak ada, dia sudah wafat, sehingga tidak pernah beliau puasa Tasu'a. Tapi syariatnya masih bisa dilakukan. Itu namanya sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan tapi belum dilakukan. Kalau yang Asyura beliau sudah menjalankan, itu sunnah fi'liyah. Nanti kalau sunnah takririyah yang ditetapkan itu contohnya ketika Nabi Muhammad melihat sahabat yang makan kadal gurun, pas nembe makan itu ditawari tapi nggak mau, tapi juga nggak melarang, tapi juga nggak nyuruh. Sekarang mangan aku mau terus semoga ya apa, itu namanya takririyah. Jadi ditetapkan boleh tapi tidak diperintahkan untuk memakannya. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ikut tadi ayat-ayatnya yang saya sampaikan ada 3. Maka kita sampai di hadis-hadisnya. Hadis tentang puasa Asyura disebutkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Asyura. Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala, dan beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Kalau kamu puasa hari Asyura maka akan mengampuni dosa-dosamu 1 tahun yang lalu. Kalau Arafah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, Imam Nawawi mengatakan fi hadzal hadis fadilatun shaumi Asyura wa annahu yukaffiru dzunubas sanah al-madiyah. Hadis ini menyebutkan keutamaan puasa Asyura yang menghapus dosa setahun yang lalu. Wal muradu bil takfir, dan maksud dari dihapus takfiru shaghair dunal kabair, yaitu yang dihapus itu dosa-dosa kecil bukan dosa besar. Fa innal kabaira la tukaffaru illa bitaubah an-nasuh. Sedangkan dosa besar itu tidak terhapus kecuali dengan taubat nasuha. Wa hadza min fadlillah ta'ala wa karamihi an ja'ala siyama yawma wahid kafaratun lidunubi sanah kamilah. Dan ini adalah karunia dan kemurahan Allah, di mana Allah menjadikan 1 hari saja puasa sebagai penebus dosa 1 tahun utuh, tapi dosa kecil. Bayang bagi lil muslim Allah Bayang bagi lil muslim Allah yufawwita hadhil fursah al-azimah. Maka seyogyanya seorang muslim tidak melewatkan kesempatan yang agung ini. Nah, Bapak Ibu dan Allah, hadis ini menjelaskan bahwasanya termasuk disyarah oleh Imam Nawawi bahwasanya dosa yang diampuni adalah dosa kecil. Dan nanti kalau kita rangkum hadis-hadis tentang dosa, manusia itu al-insanu makanul khata' wa nisyan, tempat salah dan dosa. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan wa khairul khata'ina tawwabun, dan orang yang bersalah yang terbaik yang bertobat. Maka dengan kita bertobat,
berlaku hadis lagi at-taibu minad dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat maka dosanya akan dihapus selesai. Nah, cuman kadang kita itu lupa tobat, kadang lupa tobat. Karena kadang kita lupa tobat, mungkin juga bisa jadi ingat tobat ini karena dosanya saking banyaknya sampai lupa mana yang mau ditobatin. Nah, maka masih tersisa dosa-dosa itu. Maka Allah membuka peluang terhapusnya dosa dengan berbagai macam cara. Nopo sholat 5 waktu, nanti sholat ke sholat maka menghapus dosa diantaranya. Sholat dengan sholat demikian, Jumat ke Jumat juga begitu, Ramadan ke Ramadan begitu, umroh ke umroh juga begitu, haji ke haji begitu, sedekah juga menghapus dosa. Itu buat mereka yang taat kok delala. Sholat tinggi pun, sedekah jarang, tapi dosanya masih banyak stoknya. Maka Allah masih membuka peluang, termasuk poso ini juga dilampahi, poso Asyura emoh, poso Arafah emoh, sampai keluar kata-kata dari mulut yang bersangkutan, iki poso komo gak wajib, aku mau poso. Kan saya kan punya yang itu Ramadan itu kerso, tapi sana Ramadan emoh gitu. Nah, maka ketika stok dosanya masih banyak, sedangkan ibadah yang dia ambil cuma ibadah wajib-wajib toh, sholat wajib, puasa wajib, mungkin di dalam punya duit di haji wajib, maka umpama ini stok dosanya masih banyak, harusnya diperbanyak ibadah sunnahnya, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, tapi tidak mau, maka peluang terakhir yang terbuka adalah Allah kasih cobaan. Allah kasih cobaan bertubi-tubi, terus menerus, gak berhenti sampai dosanya itu berguguran habis. Ketika sudah habis baru Allah panggil pulang. Itulah fenomena yang kita dapati sehari-hari mengenai Ramilo ketika ngapunten ketika kita mau misal merasakan hidup itu sulit, penuh cobaan, rumit, ruwet gitu kan, maka banyak-banyaklah istighfar. Karena apa? Karena istighfar itu juga bentuk pertobatan. Sampai Nabi mengatakan, waladhi nafsi biyadihi, wallahi, dari Allah yang memegang jiwaku di tangannya, ini astagfirullah wa atubu ilaih. Aku iku istighfar dalam aku marah Gusti Allah bertobat fi kulli yaumin, setiap hari aksar min sab'ina mar, lebih dari 70 kali. Makanya ketika Nabi Muhammad yang maksum yang dijamin masuk surga sehari 70 kali minimal. Nah kita yang memperok itu ngatus, mungkin malah itu hewu nek perlu gitu. Cuman kadang kita pintu aja mungkin kita sudah sambar, selak ini selak ngono gitu kan. Makanya ketika jenengan umpami saestu-estu sibuk barangkali mungkin sholat selama jam 3-an, entah nyopir mobil atau motor gitu kan, ini pun sambil nyopir istighfar sing kata. Mungkin ten peken sambil ngentosi pembeli sambil istighfar bisa saged apa. Yang penting tidak di tempat-tempat yang dilarang kayak di toilet dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dan Hadirin Allah, semakin banyak jenengan istighfar, semakin banyak jenengan minta ampun, maka rezeki yang tadinya tertutup semakin terbuka, kemudian cobaan yang tadinya mendekat kemudian menjauh. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya terkait dengan itu cobaan, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Ketika kita mau bersedekah, cobaan akan menyingkir. Terkait istighfar, sampai Allah berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka katakanlah kepada Rabbmu, mintalah ampun kepada Rabbmu. Rabbmu itu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Dengan sebab itu istighfar itu yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirim hujan yang sangat lebat. Dengan sebab hujan itu wa yumditkum bi amwali wal banin, harta bendamu akan meningkat dengan pertanian yang subur. Kemudian dengan sebab pertanian yang subur kemudian ada yang dimakan, dengan sebab itu lalu kemudian punya anak, beranak-anak pinak yang banyak, anak yang banyak. Sehingga Bapak Ibu dan Hadirin Allah itu dijadikan dalil oleh banyak ulama ketika kemudian ada yang datang lalu, ya Syekh, saya punya masalah ini, beliau yang istighfar. Ya Syekh, saya punya problematika begini, istighfar. Ya Syekh, usaha saya begini, istighfar. Ya Syekh, istri saya begini, istighfar. Semua istighfar semua.
Sampai muridnya pun bingung, murid Hasan Al-Basri. Nah, semua kok disuruh istighfar saya? Ceritanya gimana? Kemudian beliau pun mengatakan, apa kamu tidak baca di dalam Al-Quran itu, Quran surat Nuh itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, niku artinya kalau kita mau memahami sebenarnya taubat itu atau kebutuhan kita untuk diampuni itu besar, lebih besar daripada kebutuhan kita hanya sekadar untuk nyari makan dan minum. Jangan bayangkan berapa banyak orang yang kemudian mampu membeli apapun, makanan apapun, minuman apapun, tapi dikasih sakit. Paling bahasanya undut gula saton, nek perlu sak tek ya sanggup, tapi nyendok sak sendok enggak bisa. Atau mungkin orang yang bisa beli daging berkental-kental berton-ton, toro makan steak ya steak yang paling larang, wagyu gitu. Wagyu di atas itu saya antar daging Kobe ya, Pak Budi tahu nggak daging Kobe di atasnya wagyu itu. Tapi nek kemudian kolesterolnya 700, 300, 600 tidak bisa nyokot sak cokot ya terus kok nambah. Makanya apa yang benar Allah yang harus kita pahami ketika jangan benar-benar pengen hidup jauh dari musibah, jauh dari bala, jauh dari bencana, jauh dari problematika, pastikan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Karena yang namanya dosa itu benar-benar akan mendatangkan bala. Dan ketika dosa itu sudah umum, tidak cuma dilawan 1-2 orang, tapi sekampung orang itu musibah itu sudah di depan mata. Makanya nanti di dalam syarah Riyadhus Shalihin Syekh Salim bin Al-Hilali itu menjelaskan tentang perbuatan zina. Di situ beliau menjelaskan dengan sangat bahwasanya ketika satu kampung itu sudah terbiasa zina, judi dan seterusnya, riba dan seterusnya, faqad ahallu Allah bi adabi, maka mereka sendiri sebenarnya sedang memanggil adab Allah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah dengan jenengan berpuasa. Nah, jenengan semua ini berpuasa terhapuslah dosa jenengan secara tidak langsung. Umpami kita bisa bayangkan nek dosane semene kok ada sak ngono gitu kan. Kemudian dengan puasa dosane berkurang jadi cendek gitu kan. Ada bisa tadi diduwe gaji itu. Sehingga dengan ketika berpuasa, beribadah kepada Allah, beristighfar sebenarnya secara tidak langsung kalau kita kembali ke dalil-dalil dengan itu termasuk yang sedang menjaga alam semesta dari bencana. Jadi mungkin tidak kelihatan, tapi tidak apa-apa, santai mau. Lalu dengan mungkin yang tanya putra putri putu dengan dengan orang rajin sholat, mau oleh dulu ben kampung ini aman, soalnya saya kayak aman Gusti Allah. Dengan orang rajin siang, mau ben kampung ini diberkahi. Saya setuju. Makanya Allah mengingatkan wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, itu tidak semata-mata babat alas, jangan kamu rusak bumi, bukan semata-mata babat alas mengadu kita, bukan. Termasuk mereka yang berbuat kesyirikan, mereka yang berbuat riba, mereka yang berbuat zina, mereka yang kemudian mabuk-mabukan, mereka yang kemudian berbuat maksiat di kampung-kampungnya dan pengen dipahami, diberi kesempatan, dimengerti, itu sebenarnya bukan toleransi tapi sedang mengundang adab. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang pertama ini, walaupun yang diampuni dosa kecil, paling boten ketika itu banyak yang berpuasa, insya Allah sekampung itu akan mendapatkan barokah keberkahan dari puasa itu. Kemudian hadis yang kedua disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaumul Asyura. Aku tuh tidak pernah melihat Nabi itu bersungguh-sungguh dalam mencari keutamaan berpuasa melebihi hari ini, yaitu hari Asyura. Wa hadzal syahr yakni syahrul Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat Nabi itu getol puasa selain Ramadan kecuali bulan Muharram. Makanya nanti dalam hadis yang lain dikatakan bulan terbaik untuk berpuasa setelah Ramadan yaitu bulan Muharram. Nah, posone poso apa, Mas? Posonya ngikuti poso sunnah yang sudah pakem, bukan poso khusus. Nah, poso khusus butuh dalil.
poso Asyura enten dalile monggo, poso Tasyu'a enten dalile monggo. Sisanya Senin Kamis atau kemudian Ayyamul Bid atau mungkin nanti ada dalil puasa 3 hari dalam 1 bulan. Boten kedah Ayyamul Bid bisa tanggal pinten mawon saged. Nah, baru puncak dari semua puasa sunnah ini yang terbaik adalah puasa Daud. Lalu dengan misalnya aku Asyura aku milih Daud kosong ya, bukan Daud sawah itu. Aku milih Daud. Oh, jenengan boten Senin Kamis. Paling nek Senin Kamis ditepuk oleh Daud bingung jenengan mungkin. Senin poso, Selasa boten. Ini karepe kan Daud to, Rebo poso. Ini tesih masuk. Nah, Kamis kudune kan poso nek Senin Kamis, nek Daud kan boten. Makanya ketika jenengan sudah memilih Daud, ya tidak usah poso Senin Kamis. Dan itu sesuai juga dengan dalil dikatakan puasa terbaik puasanya Nabi Daud, sholat malam terbaik sholatnya Nabi Daud. Makanya oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu diusahakan, diikhtiarkan. Termasuk ketika kita membahas 10 awal Dzulhijjah pada mungkin kajian yang lalu, di situ juga hari yang utama untuk beramal. Lah, amal apa? Maka amal yang biasa dengan lakukan di Ramadan dipindah. Dengan yang mungkin rutin sodako, nah perlu misal memiliki dinten ke buka puasa Senin Kamis di monggo, atau mungkin nopo tengklenya medalnya bertemu setutok, monggo kan. Kemudian ada urusan nih monggo, atau mungkin kajian nopo monggo, silakan dimakmurkan masjidnya lagi kayak pas Ramadan. Terus kemakmuran masjid itu bukan pas Ramadan kok. Dan memang faktanya memang susah. Kenapa? Karena di Ramadan setannya dibelenggu, ternyata ini setannya dicolki. Makanya musuh benar-benar sama setan. Bapak benar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ya taharra ay yaqsidu wa yatlubu wa fihi dalalatun ala idami fadli yaumi Asyura wa annahu kana min aqdamil ayyami inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dikatakan ya taharra artinya Nabi itu menyengaja dan mencari, dan dalam hadis ini terdapat dalil atas besarnya keutamaan hari Asyura dan bahwa ia termasuk hari-hari yang paling agung di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tarana yaumu Asyura bi sahri Ramadan fi hadzal hadis wa hadza yadullu ala makanatihi ar-rafi'ati inda Allah Ta'ala wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Asyura dalam hadis ini disejajarkan dengan Ramadan, menunjukkan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Wa fihi hasul lil ummati ala intihazil furasi al-mubarakah wa ihtinamiha bil ibadati wa ta'ah. Dan dalam hadis ini terdapat dorongan yang kuat untuk umat Islam untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberkahi dan meraihnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah sudah 3 ayat 2 hadis, dan kita masuk ke hadis yang ketiga, di mana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fa wajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Waqala lahum, dan Nabi berkata kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumuna. Ini hari apa yang mana mereka ini puasa? Faqalu, mereka menjawab, hadza yaumun adimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran. Maka ini hari agung, hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun pun ditenggelamkan. Maka Musa pun bersyukur dengan berpuasa. Fanahnu nasumu, maka kami ya puasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, fanahnu ahaku wa aula bi Musa minkum. Nek ini diceritani, ayo kami orang beriman lebih berhak timbang kamu. Fasoma Rasulullah SAW fa amara bi siyami.
Maka Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa dan beliau pun berpuasa. Berarti ini hadis fiqliyah, beliau mengamalkan. Nah ini bisa oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan fi hadzal hadis dalalatun ala anna siyama yaum Asyura kana ma'rufan bainal anbiya alaihi wassalam. Bahwasanya puasa Asyura ini sudah difahami, sudah dikenal, sudah diketahui sejak nabi-nabi yang lalu. Makanya di dalam ayat tadi, walaupun Al-Baqarah 183, walaupun konteksnya itu ayat Ramadan dan konteksnya adalah wajib, di situ ada kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwasanya puasa itu dulu ya pernah diwajibkan. Sehingga nanti dalam sirah ini puasa Asyura ini pada zaman nabi-nabi tertentu itu sempat wajib. Baru begitu di dalam kondisi umat Islam sekarang, maka begitu turun kewajiban tentang puasa Ramadan, Asyura turun statusnya tidak menjadi wajib, sunnah menjadi sunnah muakkadah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa anna aslahu syukra lillah ta'ala ala inja'ihi Musa wa qaumihi min Fir'aun. Dan ini yang menjadi syukur yang awal yang dilakukan oleh Musa kepada Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkan dari Musa dan kaumnya. Kemudian Nabi juga mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini lebih berhak daripada kalian soal Musa ini. Yadullu ala anna muslimina aula bil iqtida'i wal anbiya'i min ghairihim. Perkataan Nabi ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin itu lebih layak untuk meneladani para nabi daripada selain orang Islam. Makanya nanti nabi-nabi itu kalau ada syariat-syariatnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka bisa kita terapkan. Contoh, ketika kita mau mencari di dalam Alkitab itu masih ada perintah sunat, sehingga perintah sunat itu berarti sejak dulu sudah ada dan kita tinggal melanjutkan, termasuk berjilbab. Itu di dalam Alkitab ada. Orang-orang yang tidak menutup kepalanya tidak boleh masuk bait Allah, tidak boleh masuk bait rumah Allah, tempat ibadah, terlaknat dia dan seterusnya itu. Maka syariat itu kita lanjutkan. Makanya kok ada umat Islam, umat yang akhir zaman, umat terakhir, ngaku umat yang benar tapi kok nggak mau jilbaban, nah itu keliru. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa anna syariat al-Islam jama'at khaira ma fi syara'i as-sabiqah. Karena syariat Islam ini hakikatnya adalah melanjutkan dan mengumpulkan syariat-syariat yang lalu dirangkumlah menjadi syariat Islam dengan formatnya, dengan legalitasnya sendiri, dan kita tidak perlu nyari-nyari ke sana karena sudah dibungkus dengan rapi di dalam syariat Islam. Kemudian dikatakan lagi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa yaum Asyura lahu fadilatun 'azimatun wa hurmatun qadimatun. Dan hari Asyura ini memiliki keutamaan yang besar, yang agung, dan kehormatan yang bahkan sudah jauh lama sejak dulu kala. Wa shaumuhu li fadlihi kana ma'rufan bainal anbiya alaihi wassalam. Dan perintah puasa di dalamnya juga dikenal oleh para ulama sejak dulu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu 3 hadis. Lalu kita masuk ke perkataan para ulama, disebutkan yang pertama bahwasanya oleh Al-Imam An-Nawawi, dia mengatakan shaumu yaum Asyura sunnatun muakkadatun wa huwa yukaffiru sanah al-madiyah wal muradu bit takfir as-saghair dunal kabair. Bahwasanya orang-orang yang berpuasa di hari Asyura maka dia sedang menjalankan sunnah yang baik yang sangat dianjurkan dan akan menghapus dosanya 1 tahun yang lalu. Lalu kemudian ada perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan siyamu yaum Asyura kafaratun sanah wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Puasa Asyura adalah puasa yang menghapus dosa 1 tahun dan itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah adalah memiliki karunia yang agung. Makanya ada orang yang sudah dengar keutamaannya tetap tidak mau puasa yang banyak. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamahu ta'dhiman lillah, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla wa syukran lahu ala ma an'ama bihi ala anbiya'ihi wa awliya'ihi,
dan menjadi bentuk kesyukuran atas apa yang dianugerahkan kepada para nabinya dan para walinya. Wasyamu min a'dhamil ibadati allati tuqarribul 'abda ila rabbih wa tukaffiru anhu dzunub wa tarfa'u darajatih. Dan puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang agung yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya, menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajat-derajatnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan yaum Asyura yukaffiru sanah wa yaum Arafah yukaffiru sanatain wa hadza min fadlillahi ala hadhihi ummah. Puasa hari Asyura menghapus 1 tahun, puasa hari Arafah menghapus 2 tahun, dan ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Wa man shoma yaum Asyura imanan wa ihtisaban kaffarallahu anhu dzunuba sanatil madiyah. Maka siapa yang berpuasa di hari Asyura ini, Allah akan ampunkan dosa yang lalu setahun. Dan kemudian masih banyak pernyataan-pernyataan ulama yang lain, ya. Maka hikmah atau faedah dari puasa Asyura yang pertama menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa hari Asyura mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, bahkan mengikuti sunnah nabi-nabi yang telah lalu juga. Kemudian berikutnya, orang yang berpuasa di hari Asyura tanggal 10 itu menghidupkan syiar Islam dan menjaga identitas umat, yang mana umat Islam harusnya senang berpuasa di hari Asyura. Kemudian yang kelima, melatih jiwa untuk taat dan sabar. Dengan berpuasa maka jiwa akan terlatih secara efektif untuk sabar dan mengendalikan hawa nafsu. Yang keenam, mengingat kembali sejarah bagaimana perjuangan Musa alaihissalam yang sangat sayang kepada Bani Israel untuk memperjuangkan mereka jangan sampai binasa di tangan Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketujuh, maka di situ di hari Asyura ada keutamaan memperbanyak amal yang sholih, ya. Dan termasuk juga di bulan-bulan haram yang 4. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, puasa Asyura adalah puncak ibadah di bulan ini, dan bersama dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya di bulan Muharram, kalau kita mampu maka boleh dilaksanakan. Nah, teknisnya puasa Asyura niku intinya di tanggal 10, lalu ada anjuran di tanggal 9. Nah, nanti sebagian ulama beristihad, tapi dalilnya berbeda. Ada ulama yang beristihad, kalau jenengan yang luput dari tanggal 9 atau 10 maka dipersilakan tanggal 11. Sehingga nanti rumusnya 9 tok boleh, 10 tok boleh, 11 tok boleh, 9 10 boleh, 9 10 11 boleh, 10 11 boleh, 9 10 adalah ada urusan hasilnya buatan siang pas 10 pas 11 enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, 11 orang yang dalilnya kok dilakoni piye Mas? Berarti bid'ah. Mboten, itu nanti pakai hadis sunnahnya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nanti puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada 2 hadis. Satu hadis Ayyamul Bid, kalau Ayyamul Bid itu berarti 13, 14, 15 Hijriah. Hadis yang berikutnya itu wasiat Nabi kepada Abu Dzar, kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari, untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. Tapi tidak disebut tanggalnya. Sehingga nanti dengan puasa 9, 10, 11 itu boleh. Nah, kemudian dengan melanjutkan lagi dengan Ayyamul Bid, berarti kan 11, 12 libur. Nah, 13, 14, 15 itu nggih tambah sae. Ngoten nggih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, itu yang istilahnya perlu kita pahami. Nah, kemudian catatannya, karena ini bulan baik, tadi dilarang. Fala tadlimu anfusakum fihinna, jangan kamu berbuat dolim di dalamnya. Maka kita harus jaga diri kita, jangan sampai terlibat dalam kurufat-kurufat yang ada. Gak usah melakukan hal-hal yang aneh-aneh, cukup ibadah kepada Allah saja. Zikir, wirid, baca Quran, ngaji, pengajian, kemudian sedekah, infak, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalau memang mampu kita bisa menolong. Maka ini materi yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan, Allah kabulkan apa yang kita hajatkan di dalam doa yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana mawasimal khaira wa ta'ah rahmatan wa fadlan minhu alaina. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menjadikan kami
untuk kami musim-musim kebaikan dan ketaatan sebagai rahmat dan karunia darinya kepada kita semua. Allahumma ya man anjaita Musa wa qaumahu min fir'auna yauma asyura nas'aluka an tunjina min kulli ma yub'iduna anka. Ya Allah, Engkaulah zat yang telah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun pada hari Asyura, maka kami memohon kepada Engkau agar Engkau menyelamatkan kami dari semua hal yang bisa menjauhkan kami dari Engkau. Allahumma wafiqna lisiyami yaumil Asyura wa yaumat tasu'a imanan wa ihtisaban wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina. Ya Allah, berilah taufik kami untuk berpuasa pada hari Asyura, hari Tasu'a dan tanggal 11-nya dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari sisi Engkau. Terimalah dari kami puasa kami, salat kami dan seluruh amal ibadah kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah Rabb yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan anugerahkanlah kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu, dan nampakkanlah kepada kami yang batil itu batil dan anugerahkanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Allahumma ja'alna minas sha'imin alladzi taqabbalta siyamahum wa syakarta sa'yahum wa ajzalta thawabahum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berpuasa yang Kau terima puasanya, orang yang bersyukur yang Kau terima usahanya, dan orang-orang yang Kau lipat gandakan pahalanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Ya Allah, berikanlah kami manfaat atas apa yang telah Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu dan amal yang bermanfaat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik lalu mengikutinya. Wassallallahu alaihi ala nabiyina Muhammadin wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu